Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika amsana wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita senantiasa berupaya menjadi hamba Allah yang bersyukur karena nikmat Allah yang begitu besar, anugerah Allah yang begitu mulia yang diberikan kepada kita. Bahkan ketika kita mampu beribadah, mampu beraktivitas, pada dasarnya kemampuan itu juga atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur terhadap nikmat Allah, selain kita memuji Allah dengan pujian yang begitu banyak, atau pujian setiap kesempatan kita masih diberi kesehatan oleh Allah, juga kita menggunakan nikmat Allah untuk bertakarub kepada Allah, beribadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh kita dalam rangka menggapai kebahagiaan kita di akhirat kelak. Nah, jemaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengkaji kitab Allah fi Tadabbur Quran yang kemarin sudah kita bahas 4 surah. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua adalah surat Al-Ikhlas, kemudian yang berikutnya adalah Al-Mu'awwidzatain. Dan alhamdulillah sudah selesai. Meskipun kita membahasnya tidak tuntas secara total, paling tidak dengan beberapa kajian, beberapa pertemuan akan memberikan kepahaman kepada kita bahwa tidak ada satu ayat pun yang tidak memiliki makna yang luas, tidak satu kalimat yang tertuang di dalam Al-Quran yang tidak memiliki makna. Bahkan satu huruf dari Al-Quran itu pun adalah satu nilai kelebihan yang diberikan Allah dan termasuk i'zazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Dan itulah tentunya yang harus difahami seorang muslim. Maka dari itu jemaah sekalian, kalau kemudian Rasul SAW menyampaikan bahwa satu huruf dari Al-Quran satu kebaikan, lafadz yang kita lantumkan, yang kita niatkan adalah membaca Al-Quran, maka itu adalah bagian dari ajrun, pahala yang diberikan Allah kepada kita. Dan itu agak berbeda ya. Ketika kita membaca hadis, baik hadis qudsi maupun hadis yang lain, atau kita membaca lafadz-lafadz yang berbahasa Arab, ya, katakan kita menghabiskan buku yang berbahasa Arab, tapi di situ tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran, maka sebenarnya kita membaca satu ayat dalam Al-Quran itu akan bisa melebihi dari kitab yang kita baca yang tidak ada kalimat yang terkait dengan Al-Quran. Maka ta'aluk kita, sikap kita terhadap Al-Quran tentunya sekali lagi bukan hanya sekedar membaca, tapi kita berupaya menjadi ahlul Quran yang membaca, merenungi, memahami, mentadaburi dari isi-isi Al-Quran itu, dan tentunya dengan mengamalkan dan menghafalkan. Nah, jemaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada poin yang kelima, yaitu di antara ayat atau surat yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah surat Al-Baqarah. Jemaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ini kan surat yang terpanjang ya. Surat yang ayatnya saja juga panjang-panjang. Jumlah ayatnya adalah 286 ayat, yang ini juga merangkum dari berbagai hukum, berbagai dengan hukum syar'i, ya. Begitu pula kisah-kisah Qasasul Anbiya, kisahnya para rasul, meskipun di sana juga tidak tuntas seluruhnya, pasti nanti disandingkan dengan ayat yang lain dalam surat yang lain. Tapi ada beberapa ayat yang memang itu disampaikan oleh Rasul memiliki nilai tertentu
tidak seluruhnya. Walaupun sekali lagi seluruh ayat Al-Quran itu pasti memiliki hikmah yang besar, pasti memiliki makna yang ada dalam ayat tersebut. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan secara khusus dari suatu surat yang kemudian diambil beberapa ayat, selama itu dasar konkretnya ada, dalil dan hujahnya ada, dan itu adalah kuat, bisa kita jadikan rujukan di dalam kita mengamalkannya, atau mungkin sekedar kita membacanya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam poin ini ada beberapa hadis ya. Ada sekitar 8 hadis. Yang hadis ini ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Kemudian beberapa hadis yang mirip yang di dalamnya juga masih terkait dengan surat Al-Baqarah itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah, kemudian kita pahami secara global. Ya, secara global di awal saja sudah berbicara tentang akidah. Ya, di awal surat Al-Baqarah sudah berbicara tentang akidah. Nanti juga selain berbicara akidah, karakter. Ya, karakter seorang mukmin, karakter orang kafir, dan karakter orang-orang munafik. Itu di awal. Ya, belum lagi nanti kemudian setelah menjelaskan tentang sifat-sifat manusia, juga kita akan diajak bagaimana ayat-ayat yang begitu banyak tertuang di dalam surat Al-Baqarah ini tentang Bani Israel. Ya, tentang Bani Israel. Baik di masa Nabi Musa alaihissalam atau di masa Rasul-Rasul sebelumnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa ini disebut surat Al-Baqarah? Ya, karena memang ada kisah yang di dalam surat ini yang menyangkut peristiwa terkait orang-orang Bani Israel yang akan menunjukkan tentang beberapa karakter mereka yang kalau kita lihat sababun nuzulnya, nah, dari kaumnya Nabi Musa ini untuk mencari pembunuh, ya, untuk mencari pembunuh karena terjadi pembunuhan, maka kemudian ada ayat yang begitu banyak dan berurutan tentang kisah tersebut, yaitu tentang Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel yang dengan itu untuk mencari seekor sapi. Nah, dalam tataran tugas itu ternyata Bani Israel menanyakan, padahal perintah awalnya sudahlah cari sapi. Tapi kemudian mereka nampaknya tidak puas, cari sapi itu yang model bagaimana? Warnanya apa? Dipakai bekerja atau tidak? Awalnya hanya disuruh oleh Nabi Musa mencari sapi aja. Tapi kemudian mereka justru minta penjelasan lebih detail, maka akan lebih sulit untuk menghadirkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula orang-orang Bani Israel yang ketika mereka tidak bersyukur kepada Allah, di Mesir sudah diberi kenikmatan, diberi makanan, makan makanan yang lezat, mana wasalwa, tapi mereka masih minta agar diberikan di Mesir itu yang namanya bawang, ada kacang-kacangan, yang menurut mereka agar dia mampu lebih bersyukur. Nah, ini jemaah sekalian, maka karakter ini muncul bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tertuang di surat Al-Baqarah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita bahas ayat-ayatnya ya, meskipun tidak seluruhnya. Ya, kami memahami kalau kita hanya membahas surat Al-Baqarah yang jumlahnya 286, ya mungkin kajian kita tidak tuntas, Pak ya. Nah, kita sesuaikan dengan apa yang dalam kitab ini. Nah, hadis yang pertama, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasai, walaupun ada sedikit lafaz yang berbeda. Dari jalur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari jalur Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin qala bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidun min fawqihi. Farafa'a ra'sahu faqala hadza babun min babis sama'i.
Futikal yauma lam yuftah qattun ilal yauma fanazala minhu malakun. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzilu qattun ilal yauma fasallama wa qala abshir bi nuraini awti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qalbak. Fatihatal kitabi wa khawatim suratil Baqarah lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Ya. Barakallah. Jadi hadis ini dari lafadz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walaupun nanti matanya sedikit berbeda, ya, karena di jalur Imam An-Nasa'i yang itu mengambil hadis dari Ibnu Mas'ud, itu disebut dengan man qara'a bi ayataini min akhi suratil Baqarah. Ya, nanti kita gabungkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, menurut penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menyampaikan qala baina Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut penuturan Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bahwasanya tatkala baina Jibril qa'idun inda Nabi, ya, ketika malaikat Jibril itu duduk di sisi Nabi. Ya, ini dalam penjelasan kitab Minhaj, apakah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini tahu kalau itu Jibril? Padahal jamaah sekalian, dulu juga pernah kita kaji, ada malaikat itu yang menyamar sebagai manusia, ya, yang menyamar sebagai manusia. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu itu juga Jibril ini dengan bentuk yang berbeda-beda, ya, bentuk yang berbeda-beda. Termasuk ketika malaikat Jibril mendampingi Rasul waktu di Taif. Ketika malaikat Jibril mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, kita masih meyakini bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian beliau menyampaikan baina Jibril qa'idun inda Nabi sebagai pemahaman kita. Ya sudah, Ibnu Abbas itu menerima info itu dari Rasul. Sebagaimana ketika Rasul dalam satu halaqah dengan para sahabat yang kemudian bangsa jin datang, kemudian mengajak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun waktu itu dianggap itu siapa, baru diinformasikan oleh Rasul setelah Rasul pulang dari pertemuannya dengan mereka, bahwa yang datang adalah kelompok atau utusan dari bangsa jin. Begitu pula di dalam hadis Jibril, ya, di Arba'in Nawawi ada, di Riyadhus Shalihin ada, yang pada waktu itu malaikat Jibril datang, kemudian lutut malaikat Jibril ditempelkan di lutut Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berbicara tentang iman, berbicara tentang Islam, ya, berbicara tentang ihsan, ya, yang ada dialog dengan antara malaikat Jibril dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, tentang iman, bahkan tentang ihsan, tentang hari kiamat. Yang kemudian hadis itu sering disebut dengan hadis Jibril. Bahkan disertasi seorang dokter itu pun dengan membahas satu hadis itu dia sudah bisa bergelar sebagai doktor. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, ketika hadis ini menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika malaikat Jibril alaihissalam qa'idun indan Nabi, ya, duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidun min fauqih, ya, maka dia mendengarkan suara yang berasal dari atasnya. Ya, kita bayangin aja ketika lagi duduk-duduk kemudian ada suara gemuruh atau suara apa itu, ya. Nah, farafa'a ra'sahu, lalu malaikat Jibril mengangkat kepalanya, yang lihat ini suara apa yang dari langit itu, ya. Kemudian faqala,
Malaikat Jibril menyampaikan, hada babun minas samai. Inilah pintu dari pintu langit. Ya. Jemaah sekalian, kita meyakini bahwa ini karena hadisnya sahih, ya, informasi yang menyampaikan siapa? Malaikat Jibril. Dengan kalimat apa? Hada babun minas sama. Ya, suara itu muncul. Suara itu terdengar dari pintu langit. Futikal yauma lam yuftah qatun ilal yauma. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan, ini pintu langit yang dibuka pada hari ini, lam yuftah qatun ilal yauma. Pintu langit ini hanya dibuka hari ini dan tidak pernah dibuka sebelumnya. Ini diantara keistimewaan, ya, keistimewaan surat ini, gitu loh. Jadi itu pintu langit saja terbuka dan itu tidak pernah terbuka sebelumnya, ya, kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun. Nah, baru setelah itu turun. Karena ini beritanya adalah malaikat Jibril, ya kita paham aja, wong ini malaikat Jibril kan juga kenal ya malaikat yang turun itu. Ya kalau kita kan enggak. Ya, kita ini diperintahkan ya salat sepertiga malam, ya selesai sepertiga malam terakhir. Karena malam terakhir, sepertiga malam terakhir kan banyak turunnya malaikat. Ya turunnya berapa kita nggak pernah tahu. Dia balik ke langit juga kita nggak pernah tahu. Nah ini karena ini adalah dialog yang kemudian menyampaikan adalah malaikat Jibril, maka ini berita ini otentik. Ya. Dan kita imani. Jadi pintu langit terbuka dan pintu ini tidak pernah terbuka sebelumnya. Bahkan hanya hari ini. Kemudian dari situ, fanazala minhu malakun. Maka setelah terbuka itu turunlah malakun, itu berarti satu, Pak. Maka turunlah satu malaikat. Ya, kita nggak perlu bayangin turunnya ya apa, punya apa, Pak? Punya, kita kalau melihat gambar-gambar itu komik itu kan kadang-kadang malaikat turun, terbang, punya sayap. Sudahlah, kita nggak usah ngurusin itu. Walaupun malaikat Jibril itu juga punya ribbon sayap gitu ya. Nah, tapi yang jelas ada malaikat turun. Ya, turun. Satu aja itu. Ya. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, "Hadza malakun nazala ilal ardi lam yangzilu qatun ilal yauma." Katanya malaikat Jibril, ini malaikat satu ini itu tidak pernah turun ke bumi, Bang. Ya. Anggap baca malaikat-malaikat yang lain, malaikat rahmat itu kan berterbangan. Ini satu malaikat ini tidak pernah turun ke bumi sama sekali. Ya. Kecuali pada hari ini. Ya. Berarti kan top. Nah, lalu fasallama. Ya, biasalah seseorang bertemu, saya bertemu sesama kaum muslimin ngucapin salam. Ya, apalagi kelompok para malaikat. Ya, mereka saling memberi salam. Wa qala, kemudian malaikat setelah memberikan salam, dia mengatakan, absyir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Absyir, beri kabar gembira. Ya. Dengan apa? Binuraini, dengan dua cahaya. Utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Yang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, yaitu seorang nabi. Ya. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Ya. Hanya diberikan kepada nabi kita dan tidak diberikan ke nabi sebelumnya. Apa yang disebut binuro ini? Dua cahaya itu dijelaskan di sini Fatihatul Kitabi, yaitu Al-Fatihah. Fatihatul Kitab itu nama lain dari surat
Al-Fatihah. Dulu waktu kita mengkaji surat Al-Fatihah itu sekitar memiliki sekitar 30 nama sesuai dengan keistimewaan dan keutamaan dari surat Al-Fatihah itu. Di antaranya disebut adalah Fatihatul Kitab. Jadi yaitu Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Wa khawatima suratil Baqarati, dan khawatim, ya, penutup dari surat Al-Baqarah, yang itu di dalam hadis ini disebut binuraini, dua cahaya. Kemudian disampaikan khawatim surat Al-Baqarah, jadi akhir dari surat Al-Baqarah, lan taqra'a bi harfin minhuma, ya, tidaklah kalian membaca bi harfin, satu huruf saja, minhuma, dari apa? Dari Al-Fatihah maupun dari akhir surat Al-Baqarah itu, illa u'titahu, melainkan pasti akan diberikannya. Karena memang di Al-Fatihah juga ada doa, ya, mulai ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, itu di akhir surat Al-Baqarah juga ada doa. Maka lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'tita tahu. Kalau kita membaca, kita berdoa, maka satu huruf dari apa yang kita baca itu akan diberkahi oleh Allah, dan permintaan kita akan diberikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, an Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bi ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Sementara dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi menyampaikan man qara'a bi ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat dari surat Al-Baqarah, ya, akhir berarti 2 ayat, ya, kita mulai dari lillahi ma fis samawati, mulai dari situ, berarti ayat 284 sampai 286 sampai penutup itu. Nah, siapa yang membaca 2 ayat itu min akhir suratil Baqarah fi lailatin, dalam 1 malam, kafatahu, itu sudah mencukupinya. Dulu sudah kita sampaikan di awal-awal, kita ini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini membaca Al-Quran, jamaah sekalian, bisa membaca mungkin sebagaimana para sahabat, ya, bisa menghatamkan dalam sepekan, bisa menghatamkan 3 hari, ya, itu kan berarti apa? Ghirah, semangat mereka terhadap Al-Quran itu tinggi. Tapi hadis-hadis yang seperti ini sebetulnya memberikan motivasi. Di awal tadi itu tidak ada 1 huruf pun. Maka kalau kita nggak mau membaca Al-Quran dalam 1 hari, meskipun 1 huruf, itu menunjukkan sebenarnya keimanan kita terhadap Al-Quran itu nggak tuntas. Ya, kalau kita nggak mampu membaca 1 huruf dari Al-Quran, itu menunjukkan keimanan kita terhadap Al-Quran itu tidak tuntas. Kenapa? Okelah, kita membaca, tadi di awal saya sampaikan, kita membaca bahasa Arab. Ya, saya ngajarkan bahasa Arab misalkan. Ya, meskipun itu bahasa Arab itu 50 halaman. Karena itu kalimat-kalimat yang terkait dengan mufradat. Ya, terkait dengan tarkib susunan dalam bahasa Arab. Ya, ada membahas mubtada, ada khobar, ya, ada membahas tentang kursi, ada membahas tentang bangku, tentang kehidupan sehari-hari. Itu mampu kita baca, mampu kita ajarkan,
tapi kita membaca satu huruf dari Al-Quran, itu enggan. Itu dipertanyakan. Kalau kita ngaku beriman kepada kitab-kitab Allah, termasuk Al-Quran, kemudian nggak ada ghirah di situ, padahal satu huruf saja, itu dinilai. Sekali lagi, itu adalah keyakinan kita, keimanan kita terhadap Al-Quran itu belum tuntas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sederhana aja sekalian. Kita membaca Yasin bisa nggak? Ya, kita membaca WA ini kira-kira berapa kalimat? Berapa kalimat, Pak? Kira-kira? Satu kali kita buka ini. Yang ini kemudian kita dipertanyakan, yang kemudian Nabi pernah menyampaikan, ngadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku nanti akan ada orang-orang yang menyepelekan dan meninggalkan Al-Quran, sesuatu yang tidak dipedulikan. Padahal kita di Al-Quran jelas ada huruf-huruf muqatta'ah yang menjadi kalimat di awal surat. Alif lam mim berarti 3. Ketika kita membaca qaf berarti 1 huruf. Ketika kita membaca nun berarti 1 huruf. Kita membaca ha mim berarti kita baca 2 huruf. Apa yang kita baca itu melebihi dari mungkin 15 halaman buku bahasa Arab. Nah, kalau umat Islam 1 huruf saja dari Al-Quran nggak pernah terlantun, nggak pernah keluar dari lisannya, itu sangat mengerikan. Makanya okelah kalau 2 surat itu sebagai surat yang diistimewakan, dan kalau nggak bisa seluruhnya ternyata hanya ayat-ayat terakhir, meskipun nanti juga ada yang di awal, maka itu menjadi perhatian bagi kita. Bahkan ditambah oleh Rasul dalam kalimat ini, man akhir suratil Baqarah fi lailatin, ya, siapa yang membaca man qara'a fi ayata ini, ya, siapa yang membaca 2 ayat di akhir salat Baqarah itu dalam 1 malam, kafatahu, itu akan mencukupinya. Ya, ini yang menyampaikan bukan saya hanya menyampaikan hadis ini. Tapi hadis ini berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul tidak akan berbicara kecuali berbicaranya adalah petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin Utsman bin Haidam, hadatsana Aufan Muhammad bin Syirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hibdin zakatin ramadhana fa atani atin fajala yasu minat ta'am. Ya, ini agak panjang nih. Faudatu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqasal hadisu faqala idza tata ila firasika faqra ayatal kursi lan yazalla ma'aka minallah hafidun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbika. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqaka wa huwa kadubun dzakat syaitan. Nah, sementara dari Utsman Ibnu Haisam, juga dari Auf bin Muhammad bin Syirin, juga terima juga dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan, qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, dia menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wakalani berarti mewakilkan kepadaku atau menugaskan kepadaku. Untuk apa? Kata Abu Hurairah, Rasul menugaskan bihibdiz zakatin Ramadan, untuk menjaga zakat. Ya, zakat Ramadan, ada yang menyebutkan zakatul fitri, ada yang menyebutkan zakat yang dikumpulkan di bulan Ramadan. Tapi kalimat ini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan
atau makna yang kedua memang zakatul fitrah. Ya, zakat yang dikeluarkan di Ramadan. Tapi sekali lagi karena zakat mal ada yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya, kita ambil makna yang secara umum. Jadi Abu Hurairah ini diamanai, ditugasi, kalau kalimatnya wakalani berarti Rasul mewakilkan kepada Abi Hurairah untuk menjaga harta zakat. Fa'atani atin, lalu ada yang datang ya. Setelah dia diberi amanah oleh Rasul, nah ternyata malam-malam itu ada yang datang. Ya. Tidak disebutkan oleh siapa yang datang itu. Fa'atani atin, ada datang orang yang nyusup ya. Faja'ala yahsu minat ta'am. Nah, orang yang masuk itu adalah mau ngambil makanan. Bahasa yang lain mau mencuri. Ya, mau mencuri makanan. Ya. Maka karena ini nyamar sebagai manusia, padahal nanti sebetulnya adalah setan. Ya. Kemudian ada dialog antara Abu Hurairah dengan seseorang ini. Yang ini kemudian dalam kitab Wiqayatul Insan Baina Jin wa Sayatin atau Alamul Insan ada beberapa orang yang memang ditemui oleh bangsa jin yang dia nyamar sebagai manusia. Jadi jin ini mau nyamar, mau ketemu manusia tidak dalam bentuk aslinya. Nah, karena dia akan mengambil makanan, fa'aqattuhu. Lalu Abu Hurairah ditangkap. Abu Hurairah mengatakan, faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu mau nyuri sekarang, nanti saya laporkan engkau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqasa hadis. Jadi hadisnya aslinya panjang. Karena itu enggak hanya sekali. Jadi datang, kalau di dalam hadis yang panjang itu datang lagi sampai 3 kali. Ya. Yang pertama karena dia mau ngambil ya harta itu, zakat itu, kemudian dilepas karena ngaku fakir miskin, banyak keluarganya yang membutuhkan, dilepas. Tapi sampai 3 kali. Makanya di sini faqasal hadis, maka hadis ini diringkes, enggak dipanjangin gitu ya. Nah, di akhir kemudian setelah pada kali ketiga itu ditangkap, faqala idza awaita ila firasika. Ya. Ini setan kan? Jin nyampaikan, idza awaita ila firasika, wahai Abu Hurairah, ya, jika kamu hendak tidur, ila firasika maksudnya hendak berbaring di tempatmu, pembaringan itu maksudnya mau tidur ya. Faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Ya, maka bacalah ayat kursi. Yang ngasih nama siapa, Pak? Yang ngasih nama ini siapa? Dalam hadis ini, yang ngasih nama lu jin itu. Ya, pinternya iblis itu kan top ya. Nabi Adam itu loh, Ibu Hawa keluar dari surga itu gara-gara dibujui ini buah khuldi. Buah khuldi itu yang ngasih nama juga iblis. Ini datang ya aslinya nyuri, kemudian kali ketiga dia mengatakan ya, idza awaita ila firasika faqra ayatal kursi. Kalau kamu mau berbaring, mau tidur, bacalah ayat kursi. Lan yazala ma'aka minallah hafidun. Ingat kalimatnya. Lam yazala ma'aka minallah hafidun. Ya, niscaya tidak ada penjagaan yang bisa menjaga engkau ya dari setan kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Bagus nggak Pak omongannya Pak? Ya bayangin lah. Lan yazala ma'aka minallah hafidun wa la yaqrabuka syaitanu hatta tusbiha. Omongannya manis Pak. Kamu kalau baca ini mau tidur, nggak ada yang bisa menjaga kecuali penjagaan dari Allah. Bahkan setan pun nggak akan bisa goda sampai pagi. Padahal DWE yang guna di siapa? Setan. Nah, Abu Hurairah, jemaah sekalian, itu kan dekat dengan Nabi meskipun beliau termasuk generasi-generasi akhir yang berdampingan dengan Nabi. Tapi banyak menerima hadis dari Nabi karena saking sukanya berdampingan dengan Nabi SAW. Ya, ngintil Nabi seakan-akan mukhalidnya Nabi SAW. Ya, dibanding sahabat Umar, dibanding Ali bin Abi Thalib, ya, dibanding Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah ini termasuk meskipun ashabikun al-awalun tapi generasi terakhir. Tidak lama bersama Nabi. Nah, setelah menerima informasi itu, maka beliau datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, ini ada orang yang sudah 3 kali ngambil harta zakat itu, ya kemarin-kemarin saya lepasin. Kenapa? Karena memang punya keluarga yang fakir miskin dan harta zakat itu untuk fakir miskin. Cuma di akhir itu agak aneh ucapannya itu. Jika kamu mau tidur, hendaklah kau baca ayat kursi. Niscaya kamu akan dijaga oleh Allah dan penjagaan yang paling kuat adalah dari Allah. Bahkan setan pun tidak akan bisa mengganggumu sampai pagi. Maka Nabi menegaskan, wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqaka wa huwa kadubun. Apa yang disampaikan tadi, kalimat yang disampaikan, ya, idza awaita ila firasika faqra ayatul kursi itu, sehingga kau tidak akan bisa diganggu sampai pagi. Apa yang disampaikan itu benar. Jadi ucapannya ini benar. Nah, karena itu benar, berarti kan bisa diamalkan gitu loh. Cuma Nabi ngasih penegas, ya, shadaqaka, apa yang diucapkan kepada engkau, apa yang dikatakan kepada engkau itu benar. Tetapi wahwa kadubun, tapi sebenarnya dia adalah kadub, pendusta. Duh, Nabi ini kata apa, ucapannya benar, tapi kenapa kok itu pendusta? Ketahuilah, Paklah, daka syaitonu. Kau ngerti ya? Apa yang diucapkan itu benar, tapi sebenarnya dia pendusta karena dia adalah setan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini lebih panjang ya terkait dengan kisah peristiwa ini karena ada 2 hadis. Ada yang dari Abu Hurairah yang nanti juga selain dari Abu Hurairah ada sahabat yang lain yang hadisnya juga mirip. Ya, di Sahih Bukhari ada. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi Fatihatul Kitab, kemudian menjadi Nuraini, akhir dari surat Al-Baqarah, yaitu 2 ayat. Ditambah hadis ini adalah ayat kursi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah yang sebenarnya bahwasanya jangan sampai ketika kita mau berbaring, ketika mau tidur, ya, kesempatan apapun yang diberikan oleh Allah, jangan kita melupakan Al-Quran, meskipun hanya mungkin 1 ayat, 2 ayat. Kalau nanti Al-Ikhlas disebut sulusul Quran, sepertiga Al-Quran, ya udahlah, karena dia berisi tentang akidah.
Kalau nggak bisa itu, misalnya nggak bisa nemen, ya karena sebetulnya nggak ada alasan kita nggak baca Al-Quran. Ya, bayangan kita itu kan baca Al-Quran mesti tuntas 30. Nah, kita baca alif lam mim, kita baca qaf, ya, atau kita baca ha mim atau nun, itu bagian dari ayat Al-Quran. Apa yang kita baca? Dari satu huruf itu adalah satu kebaikan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang seperti itu, ya, karena hadis ini sahih, maka kita yakini, ya. Wa fi riwayat Tirmidzi, saya tambah satu. Dalam riwayat At-Tirmidzi an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira. Kamu jangan menjadikan rumah-rumah kalian maqabir, sebagai kuburan. Wa innal baita, dan saat temene rumah, dan sesungguhnya rumah allati tuqra'u fihi, ya, dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya, yaitu di dalam rumah itu tuqra'u fihi Baqarah, maksudnya, dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, layat kulu syaitanu, maka setan itu tidak masuk di dalamnya. Ya, maksudnya apa? Yaitu ayat kursi tadi dan juga 2 ayat dari surat Al-Baqarah yang akhir. Ini pesan, ya, pesan resmi, pesan yang mulia yang disampaikan oleh Rasul. Tapi sekali lagi kita jangan salah paham. Yang di sini hadisnya adalah tuqra'u fihi. Kita jangan menjadikan rumah itu bagaikan kuburan. Ya, kuburan itu kan sepi, Pak. Kalau segok rame karena di tengah ada jalan. Ya, tapi intinya apa? Jangan diri kita itu gersang, hati kita, lisan kita tidak pernah keluar dari lisan kita lafaz-lafaz yang terkait dengan ayat Al-Quran. Ya, kita upayakanlah. Nggak bisa mungkin Al-Baqarah tuntas, ya 2 ayat terakhir. Nggak bisa, ya ambil ayat kursinya. Nggak bisa belas, yang baca alif lam mim. 3 kan bisa. Ya, jangan sampai kita seperti rumah yang kosong, diri kita manusia, tapi gersang dari nilai-nilai Al-Quran. Saya kira ini dulu, hadis-hadis yang lain, semoga masih ada kesempatan untuk kita baca di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Ya. Ini hadis-hadis yang lain yang mirip kisahnya, ya, hadis-hadis yang mirip kisahnya, yang dhaif, nanti kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.